tahu apa? Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah kesusastraan bahasa Arab Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Singgal harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis Imam Syafi'i, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik, Hasyim Asy'ari, ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Hasyim, ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Wahab, ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Saya cari mana pahlawan orang Yaman, nggak ada. Tengku Umar, tangan di Ponorogo, yang Jawa kabeh, orang Yaman kamu. Malah ada orang Yaman dari Mufti Betawi digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar. Orang yang berani. Nabi Muhammad itu tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh. Panjang diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jabe, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasulullah diancam mau dipatahi. Jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Ibu, himmahnya Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Insyaallah. Tenang dah. Kanjeng Nabi diancam mau dipatahi, mau dipenjari. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan ngoten mboten? Kira orang gitu. Kira orang yang rapate ngono gitu. Paham betul? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul? Dari Mekah tekan Ngawi, dari Mekah NTT, Trenggalek. Islam tekan dari Mekah, Islam dari Madinah, kok tekan Trenggalek. Tuh, imannya Rasulullah SAW. Begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari. NU harus besar. Besar tidak? Coba. Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Gak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit. Punya bom nuklir? Enggak. Punya apa? Himmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya himmah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah, jangan kalah, berarti harus. Ayo barang bunyi ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun, di atas, menang, ojo rendah, ojo di bawah. Ayo mulai bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Kalah. Menang itu wajib, kalah itu alhamdulillah paham. Nah,
Pun sesampunipun menang Islam bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, paling barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi, itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira lagi digempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik, dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Al-Jami' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid al-Falasifah, Tahafutil Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khorasan, orang berjarah tinggalin untuk kuburannya ke Khorasan, Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi ya, Imam Subuh saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua 20 dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat. Tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Baha Naqsyabandiyah. Dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Ijan Darawi, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar
Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Nah, ada lagi Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pakistan ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, Hoyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sulit juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Sing ngarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya hafalan, orang tahu lali. Nomor 3, gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, harus sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktu, munqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode macam ini namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Bukan orang Romahurmuz. Yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Sing pertama kali nggak ada tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Orang. Ini aku cerita itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih,